Kalau kita kan mungkin mintanya begini ya. Kalau kita yang duniawi. Wah, mumpung nih Elia ini imannya gede kan. Pasti dijawab Tuhan. Ini orang yang tidak bercacat celah, dekat sekali dengan Tuhan. Aku minta kaya. Atau aku minta untuk jadi orang yang populer, jadi orang yang terkenal. Atau mungkin yang muda-mudi, aku minta pacar idaman, aku minta. Biasanya kan kalau kita tulis di kolom permintaan kan minta sesuatu untuk diri kita. Elisa minta sesuatu yang dari Roh Kudus datangnya untuk ministry, untuk pelayanan. Aku mau mendapat 2 bagian dari rohmu. Aku tidak minta berkat materi, Bapak. Saya minta agar hidupku dipakai Tuhan dan disertai seperti dirimu. Bahkan melampaui dirimu karena setelah ini kau pergi, aku harus menghadapi zaman baru yang Elia tidak pernah ke situ. Wow! Kalau Anda tahu permintaan Anda itu sesuai kehendak Allah, Anda tidak akan takut untuk memintanya. Anda juga tidak akan ragu kalau Tuhan tidak akan mendengarnya. Anda tidak akan bimbang kalau doamu tidak mempan. Loh, termasuk kalau kita berdoa untuk rezeki juga nggak apa-apa. Asal kita tahu hati kita berada di tempat yang tepat. Hati kita tidak nafsu tapi berharap kepada Tuhan. Daripada berharap pada manusia. Ya kan? Lebih baik kan kita menaruh harapan kepada Allah kita. Kepada Yehova Jireh dia yang menyediakan. Jadi jangan rasa bersalah kalau kita minta sesuatu yang sifatnya jasmani. Bahkan materi. Kalau itu memang menjadi kebutuhanmu. Bahkan kalau itu menjadi angan-angan keinginanmu. Tapi kalau hati kita bukan syarat itu, atau syarat harta, atau syarat kenikmatan dunia. Tapi kalau kita tahu bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Hubungan kita dengan Tuhan itu sehat. Saya juga gak akan takut untuk meminta. Saya minta supaya saya bisa lulus. Saya minta agar supaya saya bisa diterima pendaftaran di sekolah itu. Ini kan bukan permintaan yang seolah-olah ministry saja. Ini kan bukan permintaan untuk memenangkan jiwa, tapi sebuah keperluan di dalam hidupmu. Aku minta ya Tuhan supaya aku mendapat jodoh. It's okay loh. Gak apa-apa. Tapi asal hati kita itu sudah berjalan dengan Tuhan. Nah kalau kita belum apa-apa, minta-minta tapi hati kita itu ada sesuatu yang belum dibereskan. Misalnya kita masih hidup di dalam kebencian. Dan kita masih terus jatuh bangun dalam hawa nafsu. Lain cerita kalau orang Kristen yang bergumul dengan itu. Tapi ada orang yang memang sengaja. Dan dia gak merasa bersalah. Setelah berbuat seolah-olah gak terjadi apa-apa. Lalu bisa begitu aja dalam pelayanan. Seolah-olah Tuhan itu bisa ditipu. Yang penting orang lain gak tahu. Kalau hatimu masih salah. Bereskan, benarkan itu. Berarti Anda belum berjalan dengan Roh Kudus. Berarti Anda belum berjalan dengan Tuhan. Kalau orang berjalan dengan Tuhan itu bukan Tuhan yang berubah. Dia mesti berubah. Nggak usah tunggu kita sempurna ya, baru kita minta. Kalau gitu kapan ya? Tapi asal di hatimu tahu bahwa hari ini Anda sudah berjalan dengan Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Lalu tiba-tiba kalau Anda tergerak untuk meminta, mintalah dengan berani. Hari itu Elisa meminta dengan berani. Dia meminta 2 bagian dari rohnya Elia. Dan berkatalah Elia di ayat 10, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Agak ada gamblingnya di sini, ini bukan berarti berjudi. Maksud saya adalah, dia mintanya itu, misalkan kalau dia mintanya itu yang masuk akal gitu kan, paling tidak gak perlu iman, positive thinking juga jadi. Dia mintanya itu sesuatu yang impossible, ya nggak mungkin. Sukar di sini adalah mustahil. Dia minta 2 kali lipat. Bahkan yang dia minta itu sesuatu yang Elia nggak punya. Memang kadang-kadang kalau kita minta itu kita bisa nego di hati ya. Enggak lah, aku minta segini aja lah. Kelihatannya rendah hati. Sebenarnya itu lebih ke arah meremehkan Tuhan. Emangnya bagi Tuhan, injak semut dan injak nyamuk itu bedanya apa? Itu hanya kecil dan lebih kecil. Semua mujizat besar dalam hidup kita itu kecil bagi Tuhan. Kadang-kadang kita courting, karena kenapa? Supaya apa ya? Supaya lebih gampang buat Tuhan jawab ya. Kita mau tolong Tuhan rasanya.
Jangan. Elisa pasti sudah menggumulkan di dalam hatinya dan dia berkata, tidak, all or nothing. Semua atau tidak sama sekali. Tuhan, aku minta double porsi. Dia bukan serakah, tapi haus lapar, saudara. Bedakan. Ini bukan mencobai Tuhan, tapi justru sebaliknya. Dia percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan dia juga yakin bagi Tuhan tidak ada yang beda. Mujizat besar, mujizat kecil. 100%, 200%, 50%, 25%, tiada bedanya bagi yang Maha Kuasa. Dia bisa aja berkata, boleh nggak aku minta separuh rohmu atau setengahnya saja. 50% aja, secuilnya aja, remah-remah. Tapi dia berkata, kalau saya minta seperti itu, apa justru saya menghina Allah ya? Tuhan harus ku cocok-cocokkan dengan kondisi hatiku. Karena aku kurang percaya, maka Tuhan juga ku kecilkan. Maka aku mengecilkan Allah demi supaya cocok dengan saya. Kadang-kadang doa kita itu kelihatannya rendah hati, menurut saya malah dosa. Makanya ada ayat berkata, kalau orang itu tidak beriman, Ibrani kan, dia tidak bisa menyenangkan Tuhan. Without faith you cannot please God. Tanpa iman kamu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kita sekarang mengerti. Waktu saya sharing seperti ini, mungkin beberapa orang, saya sendiri pun waktu baca ini tertemplak. Iya ya, wow kelihatannya rendah hati. Ternyata bukan. Mari kita berdoa, kalau kita minta sama Tuhan, yang serius dong. Jangan setelah minta lalu lupa. Banyak orang setelah minta karena dia asal-asalan. Apalagi yang comot-comot gaya doanya atau titip-titipan. Titip ya doa, titip doa, titip doa. Saking banyaknya nggak tahu titip siapa tuh kunci. Titip doa itu nggak usah sama banyak orang. Tapi sekali kau kirimkan percaya. Dan kalau doa juga nggak boleh latah. Doa sini, doa sana, semua orang yuk, ayo doakan aku, doakan aku, doakan aku, doakan aku. Tapi nggak pernah percaya. Ketika jawaban doa itu datang pun akhirnya kita tidak menggapainya. Kita tidak merenggutnya. Bahasa Alkitab dalam cerita ini, direnggutkannya pakaian Elia. Kita nggak grab itu answer. Terkadang kita doa tapi kita nggak percaya loh yang kita doakan. Dan kita seringnya, jadi jangan pernah kita kira seperti orang Farisi ahli Taurat dengan bertele-telenya doa mereka akan didengar. Doa itu paku bumi. Sekali luncur, sekali send tombolnya, percaya yakin. Kalau enggak jangan di-send sama sekali. Jangan di-send. Saya belajar untuk tidak latah dalam doa, supaya doa saya itu penuh kuasa. Baik untuk berdoa bagi diri sendiri, untuk kebutuhan dan challenge-challenge atau tantangan pribadi, maupun untuk mendoakan orang lain. Yang kau minta itu adalah sukar, ayat 10, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu, diberi syarat sama Elia. Elia sendiri berkata, aduh kalau gitu gini aja, kalau sampai kamu lihat aku terangkat ya, berarti Tuhan kabulkan. Jadi saya jadikan itu cantolan iman saya. Jadi pijakan atau batu tumpuan. Sama-samalah kita sepakat. Kalau begini, ini tanda dari Tuhan, berarti Tuhan mengabulkan. Tapi jika tidak ya nggak terjadi ya sorry ya. Sorry my son, gitu ya. Kira-kira bahasanya, sorry anakku, berarti aku tidak bisa berikan kepadamu. Terus Elisa tidak langsung tawar-menawar gaya orang kalau negosiasi di tempat belanja. Oke. Sorry, kilaf. Jangan deh, jangan 200%. Tapi kan bisa kan ngasih 50% aja. Dia nggak turun harga. Doa itu nggak boleh pelin-pelan. Kalau Anda sudah yakin ya yakin, jangan ditarik kembali. Lalu gonta-ganti doanya, menyesuaikan sikon hati, nanti doa seperti itu terkesan jadi murahan. Doa itu nggak boleh pelin-pelan. Elisa terus nggak ganti pikiran. Dia berubah pikiran dan berkata, oke, sorry. Kalau gitu 75% aja deh. 3/4 bagian. Jangan lipat ganda. Dia tidak berubah. Anda jangan doa lalu berubah ya. Pikirkan baik-baik sebelum Anda berdoa. Karena doa tidak boleh main-main. Doa itu sakral. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda-kuda berapi memisahkan keduanya. Kejadian akhirnya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kelihatannya seperti kebetulan. Loh, terjadi sungguhan.
yang diucapkan Elia itu ternyata terikat di sorga. Meskipun tidak ada kata demikian firman Tuhan, tetapi Elia sempat ngomong begini, kalau kamu lihat aku terangkat. Dan sungguhan waktu itu Elia terangkat di depan mata Elisa. Berlaku nggak doanya? Tuhan itu melakukan keputusan yang diambil oleh hamba-hambanya. Dia meneguhkan perkataan utusan-utusannya. Berlaku. Tapi nggak langsung otomatis Elisa merasa sesuatu, tiba-tiba merasa dilistrik atau apa. Enggak. Dia hanya melihat ada jubah yang jatuh. Singkat cerita, nanti akhir ceritanya begini. Dia ambil jubah itu, dia nggak ngerasa sesuatu. Tapi dia yakin perkataan itu terjadi. Dia yakin apa yang dia sepakati dengan gurunya tadi itu pasti kejadian. Dia pukulkan jubahnya itu ke sungai Yordan dengan seruan sekeras-keras mungkin. Di mana Allah Elia? Membelahlah sungai Yordan itu. Persis seperti tadi cara mereka menyeberang. Dengan cara yang sama Elisa membelah sungai Yordan dan menyeberang kembali ke situ. Dia nggak ngerasa sesuatu. Dia hanya percaya yang dia minta sudah diberikan. Syaratnya pun sudah digenapi, berarti sudah diberi. Tanpa merasa apa-apa, dia yakin segenap hati bahwa dia sudah menerima. Setelah doa, patokannya apa kalau Anda sudah menerima? Kadang-kadang mujizat pun tidak terjadi instan. Misalnya seperti si lumpuh di gerbang indah itu. Waktu diberitahu sama Petrus kan, Petrus Yohanes jalan ke situ. Emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang terjadi setelah itu adalah si lumpuh tidak langsung melompat. Tetapi dia tetap lumpuh. Sampai Petrus membopong dia dengan Yohanes. Lalu ketika dia mulai diangkat berdiri dalam kelemahan dan kakinya nggak terasa. Begitu saja mendadak. Yang namanya tumitnya, pergelangan kakinya, dan seluruh kakinya menjadi kuat. Kemudian dia masuk bait Allah melompat-lompat. Kadang-kadang masuknya kuasa setelah doa itu kita nggak tahu kapan. Misalnya kalau si Petrus melihat, loh kok masih lumpuh setelah aku ngomong begitu, lalu ditinggal ya dia tetap lumpuh. Padahal sudah diberi, tapi belum diaktifasi. Kartu perdana sudah ada, tapi belum digosok itu. Atau belum dimasukkan pinnya. Kapan kita masukkan pinnya jawaban doa? Ketika kita percaya kita sudah menerima. Dan kita melangkah dengan iman. Apa yang terjadi jika Petrus pergi? Si lumpuh juga nggak tahu. Di dalam dirinya sudah tinggal, udah masuk kuasa kesembuhan. Petrus juga nggak tahu ternyata dari dirinya Tuhan sudah mengalirkan kuasa kesembuhan keluar ke orang itu.